kita akan tetap bisa ibadah. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahan, sehingga kamu tak tercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama dalam percaya seluruh gereja, hendaknya dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus
dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang disampaikan oleh Bapak Kiki Korupis, dan selanjutnya pembacaan warta dari Bapak kepada majelis jemaat yang berterima kasih. Silakan. Ya, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya ingin berbagi sedikit tentang perbuatan Tuhan dalam kehidupan saya dan keluarga. Selama kurang lebih kami meninggalkan Kota Makassar itu dari tahun 2007, dan sekarang memutuskan untuk kembali menetap. Ada banyak hal yang kami lewati yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Memang mungkin ada yang bertanya kenapa ada kembali Makassar, padahal orang tahu kami ini sebenarnya ada pelayanan. Sebelum kami memutuskan untuk kembali ke Makassar itu memang kami sempat masuk dalam pelayanan selama kurang lebih hampir 1 tahun di jemaat GMI juga di Kalimantan Barat. Namun ada hal-hal yang memang Tuhan izinkan untuk saya secara pribadi belajar bahwa melalui Tuhan itu harus dalam sekutu hati. Saya mau bilang bahwa saya termasuk salah satu orang Tuhan yang ada, karena ketika Tuhan percayakan pelayanan saya sempat memang Tuhan izinkan bisa boleh menjalankan, tapi Tuhan berikan berkat-berkat yang ada. Namun satu sisi saya terfokus pada berkat Tuhan, sehingga saya harus mengalami kerja Tuhan kembali. Saya juga sempat meninggalkan Tuhan dalam kehidupan saya sempat menjadi seorang Yudas Iskariot. Ya, memang di titik paling rendah dalam kehidupan saya, Tuhan ingin membuat saya bertutur bahwa tidak ada yang lebih besar daripada kasih Tuhan. Saya sempat merasa saya gagal. Sempat saya merasa bahwa Tuhan tidak ada lagi pengampunan bagi saya. Saya sempat menjadi seorang mualaf dan seorang wanita, dan itu semua menghancurkan hidup saya, sehingga saya kata sama Tuhan, saya gagal. Tuhan kasih saya kekayaan, namun saya tidak tahu. Namun saya yakin, percaya Tuhan memuaskan saya melalui firman Tuhan, bahwa tidak ada satu pun rencana Tuhan yang gagal. Dia selalu menyelesaikan segala sesuatu yang sudah dikerjakan di dalam hidup. Saya rindu untuk menyanyikan lagu pujian ini dari samping perhubungan bagi saya, dan semoga menjadi berkat bagi kita semua.
berkeping-keping, aku diam di sisimu, aku mencari wajahmu. Semua orang mencaciku, saat mereka menjauh dariku, aku terjatuh dan tersungkur. Aku ragu jauhkan aku bermalam semangat hidupku, tak ada yang bisa bangkitkanku lagi. Adalah dirimu, sahabat sejati, kau menemaniku ketika ku kalah. Dan kau bukan janjimu selalu sempurna dan selesai hidupku. Saat ku lemah, hampir tak berdaya, saat ku hancur berkeping-keping, aku diam di sisimu, aku mencari wajahmu. Saat semua orang mencaciku, saat mereka menjauh dariku, aku terjatuh dan tersungkur. Aku tak mampu jauh darimu, tak bermalam semangat hidupku, tak ada yang bisa bangkitkanku lagi. Adalah dirimu, sahabat sejati, kau menemaniku ketika ku kalah. Dan kau berikan janjimu selalu sempurna dan selesai. Terima kasih Tuhan. Selamat pagi. Salam. Mohon perhatian jemaat untuk warta jemaat kita pada hari ini. Sebelumnya atas nama Gembala Jemaat dan Majelis Jemaat, saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian yang terkasih
dalam ibadah kita hari ini tanggal 1 November 2020. Dan selamat juga kepada seluruh jemaat Tuhan yang selalu setia mengikuti ibadah dari rumah masing-masing. Saudara jemaat yang terkasih, ibadah kita pada hari ini untuk pengkhotbah akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Herman Adi Basri dan ditugas oleh Ibu Pendeta Yami Amelia. Minggu depan tanggal 8 November 2020 firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Yami Amelia dan diingatkan kembali kepada pelayan-pelayan yang sudah terjadwal kiranya boleh mengambil bagian dalam pelayanan yang sudah disiapkan. Atas nama seluruh jemaat, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat dalam 1 minggu ke depan, hari ini sampai tanggal 8. Boleh diizinkan Tuhan untuk menerima anugerah penambahan usia lagi sepanjang hidup kita sekalian. Selamat ulang tahun kepada anak Francis Revin Silas tanggal 3 November. Selamat ulang tahun kepada anak Krisel Kaluti. Selamat ulang tahun kepada Bapak Krisel Kolombis. Dan selamat ulang tahun kepada Ibu Catherine Novikasari. Hadiah firman Tuhan dari Yeremia 17 ayat 7 berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan." Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang selalu setia mengikuti ibadah-ibadah kategorial sekalipun secara virtual melalui aplikasi Zoom. Dari kami mengingatkan lagi, jangan lupa ibadah kategori kita sepanjang 1 minggu yang ada di depan dan sudah terjadwal seperti yang ada di warta jemaat yang mungkin ada di dalam seluruh jemaat. Hari Senin rutin kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Hari Selasa Komsel, hari Rabu untuk ibadah Rabu Gembira Anak, hari Kamis PKP, dan hari Jumat itu untuk pemuda-pemudi, dan hari Sabtu ibadah persiapan pelayanan kita untuk hari minggu berikutnya. Sekali lagi terima kasih untuk kesetiaan jemaat dalam mengikuti ibadah. Selanjutnya kami juga terus terima kasih dan menghimbau kepada jemaat Tuhan sambil menunggu vaksin COVID-19 diaplikasikan dan boleh kita terima, marilah kita tetap setia mengikuti protokol kesehatan. Sementara itulah yang terbaik. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Atas perhatian jemaat Tuhan, saya mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dan selanjutnya mari kita bersama-sama menghadap Tuhan dalam bersafat saat ini doa. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat penebus hidup kami. Dengan segala kerendahan hati, namun dipenuhi dengan ucapan syukur, kami datang ke hadapan-Mu, Tuhan kami yang Maha Baik. Allah tidak pernah meninggalkan kami. Sungguh luar biasa anugerah-Mu, sungguh luar biasa pimpinan atas hidup kami yang Tuhan izinkan kami jalani di tengah situasi yang tidak menentu, bahkan situasi yang sangat sulit. Secara manusia kami boleh jalani ini. Namun di dalam iman kami percaya akan pertolongan Tuhan tidak pernah jauh daripada kami. Satu-satunya penolong kami adalah Kristus Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami terus percaya akan kasih dan sayang Tuhan. Di dalam kemurahan dan perkenaan Tuhan, pertolongan itu terus ada. Yang boleh kami alami
boleh kami nikmati di masa-masa yang sulit ini. Kami merasakan betapa luar biasa Tuhan menolong. Oleh karena itu ya Bapa, biar kiranya kemuliaan kalian hanya bagi nama-Mu, satu-satunya Allah yang layak disembah dan dipuji. Karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Kami mengucap syukur kepada-Mu oleh karena banyak hal yang Tuhan izinkan di hidup kami di tengah jemaat ini. Ada sukacita bahkan duka cita, namun kami percaya penghiburan dan pertolongan Tuhan terus dinyatakan setiap kami kehidupan jemaat Tuhan kami masing-masing di tempat ini. Kami bersyukur bersama seluruh jemaat Tuhan oleh karena anugerah Bapa sepanjang 1 minggu kami boleh menjalani hidup ini. Kami menikmati anugerah, kami boleh menikmati segala berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, tak terhingga, tak terkira, bahkan tidak bisa kami bayangkan Tuhan sediakan bagi hidup kami. Baik, kami sudah syukur bersama keluarga Pak Jeremia di tengah duka cita, namun mereka dalam anugerah sehingga seluruh rangkaian acara pemakaman almarhum boleh selesai dan boleh dilaksanakan kemarin. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang besar ini. Kami juga memberikan puji syukur oleh karena pertolongan Tuhan. Mungkin di antara kami Tuhan izinkan kami boleh mengalami sakit, namun Tuhan pelihara kami pun dipulihkan. Bersama jemaat Tuhan yang Tuhan izinkan kepada mereka menikmati anugerah ketambahan umur, kami bersyukur kepada-Mu. Semua oleh terjadi karena kemurahan Tuhan. Semua terjadi karena pimpinan dan kasih sayang Tuhan bagi seluruh jemaat Tuhan. Oleh karena itu Bapak yang baik, kami menyerahkan kepada-Mu Bapak untuk anak Francis Silas dalam masa pertumbuhan dan pendidikannya. Kiranya Tuhan pun menolong dan memberkati anak ini. Biar kiranya di masa muda anak ini menjadi pimpinan hormat bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak Gisel dalam masa pertumbuhan. Kiranya Allah menolong memberkati, berikan kekuatan kesehatan pertumbuhan yang baik, dididik dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan, bertumbuh bahkan mengenal Engkau dengan baik. Masa depan anak ini dalam tangan, kami percaya pertolongan bekerja atas anak ini dan melalui nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga menyerahkan kepada Tuhan untuk Bapak Kristal Kolombis bersama Ibu Catherine. Tuhan pelihara kedua hamba dalam keadaan apapun dan kondisi manapun Tuhan. Kami percaya Karya menolong hamba dan berkat kedua hamba menjadi berkat. Terima kasih Bapa yang baik di dalam nama Yesus Kristus. Ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami senantiasa menopang dalam doa untuk pelayanan dan perkabaran Injil di seluruh dunia. Kami menopang dalam doa misi yang diutus oleh Gereja Misi Injil Indonesia kepada hamba-hamba-Mu yang Tuhan merayakan pelayanan mereka di luar negeri. Bahkan mungkin ada di luar negeri. Kami menyerahkan hamba-hamba-Mu ke dalam tangan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati mereka, memberkati seluruh pelayanan yang Tuhan percayakan, menolong hamba-hamba-Mu memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, terlebih di bawah sekali atas hamba-hamba. Kami berdoa untuk Bapak Pinjam Kisah bersama Pendeta Sakir yang melayani diri Kristen. Berkatilah hamba-hamba. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Pendeta Happy Maradia yang melayani di India Utara. Tuhan juga menolong hamba-Nya bersama sanak keluarga, diberkati. Kami juga berdoa untuk pelayanan para misionaris di daerah terpencil, di daerah tertinggal. Tuhan memberkati hamba-hamba, menolong mereka sehingga pelayanan ini boleh diberitakan di mana-mana. Semakin banyak orang mengenal Yesus, dengan demikian semakin banyak orang pun diselamatkan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa untuk program Sinode Gereja Misi Injil Indonesia yang akan melaksanakan sidang Sinode di bulan Maret 2021. Kami serahkan segala rencana yang dalam tangan. Tuhan memberkati segala persiapan, memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan untuk mengurus Sinode, bahkan sampai ke gereja-gereja lokal. Tuhan menolong dan memberkati. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Kristus,
Kiranya juga akan kami di tempat ini, jemaatmu Gemi Hosana di Makassar. Kiranya Allah menolong memberkati seluruh pekerjaan jemaat ini. Segala tangan yang Tuhan percayakan, kerjaan apapun yang Tuhan percayakan sekarang ini, kami mau kiranya Allah bilang memberkati. Pimpin dan bimbinglah kami sekalian, anak-anak jemaat ini Tuhan, untuk terus berada di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Mohon hikmat atas seluruh jemaat ini untuk kami melaksanakan menjalani hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Pimpinlah umat-Mu. Kami sesungguhnya hanya percaya dan menerapkan. Tidak ada satupun yang boleh kami banggakan. Tidak ada satupun yang harus kami banggakan dari Tuhan. Kami punya Allah yang hebat, punya Allah yang kuat, punya Allah sumber dari segala sesuatu, hikmat, marifat, akal budi itu dari Tuhan asalnya. Kami mohon di hadapan hari ini, curahkanlah itu atas umat-Mu, atas jemaat-Mu, sepanjang satu minggu ke depan kami menjalani hidup yang baik di hadapan Tuhan, dan kami berdoa agar kami jemaat ini jadi berkat dimanapun Tuhan percayakan jemaat ini, di dalam pekerjaan kami masing-masing, dalam tugas lain masing-masing. Tuhan tolonglah jemaat ini dalam segala profesi apapun kami rindu Tuhan memakai kami menjadi berkat. Kami membantu anak-anak kami dalam masa pendidikan. Tuhan pelihara anak-anak kami. Kami berdoa anak-anak baik dari sekolah minggu sampai tunas remaja. Tuhan lindungilah anak-anak kami. Mereka bertumbuh dalam keadaan baik, bertumbuh dalam keadaan sehat. Jauhkanlah mereka dari pengaruh-pengaruh negatif. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan kasihani anak-anak ini. Dan biar mereka terus di dalam pergaulan yang baik, pergaulan yang memuliakan Engkau, dan biar anak ini bertumbuh seturut dengan kebenaran. Ya Tuhan kami yang baik dalam nama Yesus, itu juga ketika mereka menempuh pendidikan mereka, Tuhan berkata, sekalipun dengan metode virtual, kami berdoa biar kiranya pendidikan ini boleh terlaksana dengan baik, sehingga proses belajar mengajar menolong anak-anak ini jadi anak yang cerdas di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa untuk bersama jemaat Tuhan yang Tuhan izinkan mereka dalam keadaan oleh karena sakit. Bahkan jemaat kami yang di masa tua kami serahkan ke dalam tangan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami menyebut nama orang tua kami. Ada Mama Ode, ada Oma Bunga, Oma Mai, Oma Vina, Oma Ayah, Opa Kaluti, Opa Samuel, Oma Hana. Tuhan kasih dan sayang menolong memberkati hamba-hamba di usia yang tidak muda lagi. Kami percaya Tuhan mereka damai sejahtera. Tuhan mengaruniakan kepada mereka sukacita yang daripada Tuhan, dan biar mereka terus menjadi contoh iman yang baik bagi anak-anak, bagi cucu, bagi jemaat ini depan ini. Kami percaya pertolongan Tuhan atas hamba-hamba. Tuhan Yesus, ingatlah juga akan bangsa dan negara kami. Di tengah segala usaha dan upaya pemerintah untuk keluar dari masa krisis akibat COVID-19, Tuhan kami percaya anugerah dan pertolongan Tuhan atas bangsa ini. Oleh karena itu ya Bapa, hanya besar bagaimana bangsa ini menyembah kepada Tuhan, memuliakan dan mengandalkan. Kami percaya campur tangan Tuhan bagi bangsa dan negara ini dalam hal bagaimana kembali Tuhan ekonomi boleh melihat kembali dari begitu banyak dampak negatif akibat COVID-19. Ada begitu banyak orang kehilangan mata pencahariannya, ada begitu banyak orang yang menderita. Tuhan, di sisi lain bagaimana pemerintah berupaya untuk memulihkan keadaan yang sulit ini, untuk bangkit kembali bagaimana ekonomi ini Tuhan dipulihkan. Kami berdoa Allah memberkati seluruh usaha dan upaya pemerintah bangsa ini, melalui Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran yang ada, bahkan kami yang ada di dalam masyarakat, turut bersama dengan pemerintah ini, bersama-sama kami dalam kondisi untuk kami optimis kembali bangkit, agar kami hidup sejahtera dengan di bangsa yang Tuhan karuniakan atas bangsa kami. Begitu pula dengan aspek keamanan, Tuhan tolong bangsa ini dalam keadaan baik. Kota Makassar kami serahkan ke dalam tangan Allah pun memberkati. Bapa Surgawi di dalam nama Yesus, ingatlah mereka yang ada di garis depan di COVID-19 ini, tim medis, para dokter, para relawan-relawan. Tuhan tolong hamba-hamba, kasihani hamba-hamba, pelihara mereka dengan penuh kasih dan sayang.
sayang, tidak pernah mengenal apapun demi sesamanya, merawat sesamanya. Mereka ada di sana, mereka ada di Tuhan. Tolong kasihani kami. Seluruh pasien Tuhan pelihara mereka, berikanlah mereka pemulihan yang daripada Tuhan, dan biarkan mereka terus mencari dan mengenalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di tengah situasi ini, bangsa kami di beberapa daerah akan melaksanakan pemilihan kepala daerah. Pilkada sedang dilaksanakan di bulan Desember di tahun 2020. Biar Tuhan menolong kami semua boleh berjalan dengan baik. Kami boleh memiliki pemimpin yang memiliki hati untuk membangun bangsa ini, membangun daerah, membangun masyarakat yang baik, masyarakat yang makmur, bangsa yang saling menghargai satu dengan lain. Kami satu sebagai bangsa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Pada akhirnya sekali lagi kami serahkan umat-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Selain Tuhan pelihara hamba-Hamba dan kami sekalian ini, terima kasih Bapak atas anugerah dan pertolongan. Ampuni dosa dan salah kami, kasihani kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang dikuduskan namamu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi karena Kau yang Maha dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita akan bermazmur bagi Allah kita. Kita membuka dari Mazmur 107 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Mazmur pasal 107 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kita akan membaca Mazmur pujian ini dengan bersama-sama. Saya membaca ayat yang kecil dan Bapak Ibu ayat yang 6 selanjutnya sampai ayat yang ke-9. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan.
belajar dari firman Tuhan dan kami rindu mengalami Tuhan di dalam hidup kami Bapak. Karena kami menyadari tanpa anugerah, tanpa kasih dan tanpa pertolongan Tuhan, maka kami menjadi pribadi yang tidak berdaya. Tapi dunia akan memperdayakan kami dengan segala keberadaan kita. Tetapi hanya Injil dari Yesus Kristus membuat kami kuat dan dapat berdiri di hadapan-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu Kau berbicara bagi kami secara pribadi pada kami, melawat kami dan memimpin kami ya Tuhan dalam kuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Pada kesempatan pada hari ini saya mengajak kita bersama membaca satu bagian firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dalam surat Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Tesalonika pasal yang pertama, ayat 2, pasal 1 Tesalonika 2, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. 1 Tesalonika pasal yang kedua. Surat Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12. Dan saya akan membaca bagian firman Tuhan ini. Bapak Ibu silakan menyimak Alkitab kita masing-masing. Ayat yang ke-9. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jari lelah kami, sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kami. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anak, telah menasihatkan kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaan. Demikian jauh membaca firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Sesuai dengan tema yang akan kita renungkan bersama adalah mengakui dan mengucap syukur atas perbuatan ajaib Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat tentang Korintus, tentang Tesalonika. Kita melihat tentang Tesalonika. Kota Tesalonika adalah kota yang sangat luar biasa pada saat itu, menjadi kota yang terbesar di bagian Eropa Tengah. Mengingat bahwa kota Tesalonika memiliki daerah yang sangat strategis secara geografis, oleh karena kota ini adalah kota dalam dilewati oleh jalur Egnatia dan Laut Aegean. Perjalanan Egnatia dan Laut Aegean ini adalah satu wilayah perdagangan yang memungkinkan dan membuat Tesalonika menjadi kota yang sangat terbuka untuk dunia luar dan membuat kota ini menjadi maju. Mengingat bahwa pada tahun 146 sebelum Masehi, pada saat Makedonia menjadi satu pusat pemerintahan kota Romawi oleh pemerintah Romawi, maka kota Tesalonika menjadi kota atau tempat di mana para perwakilan pemerintahan menempati daerah Tesalonika menjadi tempat kediaman mereka. Sehingga kota ini menjadi kota yang berbaur secara kebudayaan yang dikenal dengan istilah Helenisme, di mana budaya Yunani begitu besar mempengaruhi tentang keberadaan di Tesalonika. Begitu juga kebudayaan oleh karena pemerintah Romawi, karena ini daerah jajahan Romawi, juga sangat berkembang begitu luar biasa di kota ini. Di tengah-tengah kondisi seperti itu, maka di kota ini juga mempercayai adanya satu dewa yang bagi mereka ini adalah dewa yang sangat mereka kagumi. Dewa itu mereka beri nama adalah dewa Gabrios, salah satu gambaran dewa seperti yang ada di kota Roma, karena di Roma itu adalah dikenal dengan kota dengan dewa Diaspori, adalah dewa kembar. Dan ternyata di Tesalonika juga ada dewa kembar yang mereka sebut namanya Gabrios.
kemajuan secara ekonomi. Dan di tengah-tengah kondisi seperti itu, Paulus mendapat satu panggilan khusus dalam pelayanan di Tesalonika. Kalau kita membaca tentang ayat sebelumnya, kita melihat bahwa di saat Paulus tidak diterima di kota Filipi karena adalah jemaat, hanya beberapa orang jemaat yang dilayani di kota Filipi dan mereka percaya kepada Tuhan, dan Paulus mendapat kesempatan melayani di kota Filipi. Pada saat Paulus berada di kota Filipi, kehadiran Paulus itu tidak diresponi dengan baik oleh orang-orang yang ada di Filipi. Mereka menganggap bahwa Paulus mengambil keuntungan dalam pelayanan di Filipi. Mereka menilai bahwa Paulus bukanlah seorang rasul yang begitu baik bagi mereka. Di saat mereka tidak dapat menerima kehadiran Paulus, maka Paulus melihat bahwa kota Filipi adalah kota Tesalonika adalah kota yang sangat terbuka. Sehingga itulah membuat Paulus untuk menyeberang ke kota Tesalonika dan memberitakan Injil yang ada di sana. Ternyata setelah di sana ada persoalan-persoalan yang terjadi dengan jemaat yang ada di Tesalonika. Yang pertama, persoalan di tengah-tengah jemaat adalah filsafat begitu tinggi di tengah-tengah kota ini. Oleh karena kota ini adalah kota jajahan Romawi, kebudayaan Yunani juga berkembang begitu pesat, sehingga jemaat yang ada di Tesalonika adalah jemaat yang berada dalam satu polemik yang begitu besar dengan pemahaman filsafat yang begitu besar mempengaruhi keberadaan mereka. Yang kedua, persoalan yang ada di Tesalonika juga adalah persoalan tentang kedatangan Tuhan, tentang hari parusia, di mana Tuhan akan perintah. Dan ini menjadi satu perdebatan di kalangan jemaat yang ada di Tesalonika untuk mereka melihat seperti apa konsep tentang kedatangan Tuhan itu sendiri. Dan yang ketiga, persoalan yang terjadi adalah jemaat Tesalonika diperhadapkan dengan pemahaman setelah orang mati mereka akan ada di mana. Nah, ini persoalan-persoalan yang begitu rumit di tengah-tengah jemaat yang ada di Tesalonika. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah keadaan yang begitu rumit, di tengah-tengah keadaan yang penuh dengan polemik oleh karena pemahaman mereka tentang filsafat, tentang pengetahuan mereka, tentang pemahaman mereka, bahkan tentang iman mereka bagaimana nanti setelah mati. Karena pada saat itu konsep itu juga begitu mempengaruhi sekali bagaimana nanti setelah mereka mati. Nah, ini persoalan-persoalan yang harus diselesaikan oleh Paulus di dalam. Kemarin sharing-sharing dengan ibu, ternyata anak-anak remaja kita luar biasa. Ibu bilang di anak-anak remaja kita kritis, karena kemarin topik membahas di remaja itu tentang bagaimana orang setelah mati. Mereka tanya, orang mati itu kemana? Kita memberikan satu penjelasan dengan mereka, dengan pemahaman mereka, dengan konsep yang seperti itu. Ini persoalan yang harus kita sampaikan, harus kita beritakan, harus kita beritahu, supaya mereka juga memahami, tahu nanti seperti apa dengan segalanya. Jangan pada akhirnya kita nggak bisa menyelesaikan ini, akhirnya menjadi polemik yang berdampak pada iman mereka. Wah, ini anak-anak remaja kita ada beberapa, tapi mereka sangat kritis. Bagi saya sesuatu yang menunjukkan bahwa progres iman mereka, progres pemahaman mereka begitu ingin tahu banyak hal tentang pemahaman kekristenan, tentang pemahaman rohani. Bagi saya bahwa ini hal yang sangat baik yang mendorong kita untuk mempersiapkan dan memberikan pengajaran bagi mereka dengan luar biasa. Mungkin kita orang tua juga, mungkin bagi kita nggak sampai pertanyaan-pertanyaan sampai ke sana, tetapi anak-anak kita udah muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan akhirnya kalau kita mengabaikan dengan kondisi seperti itu, terkadang seringkali kita bersikap sebagai orang tua atau kita yang udah usia lanjut pun kita pikir, ya itu urusan Tuhan lah. Memang betul itu urusan Tuhan, tapi minimal kita juga harus pahami supaya kita tidak salah fokus dan fokus kita juga tidak salah. Karena kalau salah, nyasar semuanya. Kalau sudah nyasar, siapa yang kita salah? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini persoalan yang terjadi di tengah-tengah jemaat yang ada di Tesalonika. Tetapi bagian ini, berdasarkan persoalan-persoalan yang ada, kita mau melihat apa yang menjadi perbuatan ajaib Allah bagi jemaat yang ada di Tesalonika.
diulangi berkali-kali. Kalau kita membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12, maka kalimat yang diulang-ulang itu adalah tentang Injil Allah. Nah, karena saya melihat dari bagian ini adalah perbuatan ajaib yang Allah ingin kerjakan bagi jemaat Tesalonika adalah Tuhan memberikan keterbukaan Injil kepada mereka, atau Tuhan membukakan Injil bagi orang-orang yang ada di Tesalonika, dan orang-orang Tesalonika adalah orang-orang yang akhirnya terbuka terhadap Injil dari Yesus Kristus itu sendiri. Saya melihat bahwa tanpa Tuhan yang membukakan ini, tidak akan mungkin orang mau terbuka terhadap Injil. Bahwa keterbukaan orang terhadap Injil itu pekerjaan Allah, bukan pekerjaan manusia. Memang dalam kitab Roma dikatakan ada orang yang diutus dan ada orang yang menerima utusan itu. Tetapi siapa yang mau diutus? Ini persoalannya. Ketika ada orang yang mau diutus, konsekuensinya juga ada daerah yang menerima akan Injil itu sendiri. Jemaat yang ada di Tesalonika adalah orang-orang yang terbuka terhadap Injil. Pada saat Paulus masuk dan melayani mereka dan menceritakan tentang Injil Allah kepada mereka, mereka begitu terbuka terhadap Injil itu sendiri. Kembali saya mengingat tentang peristiwa sejarah yang terjadi. Kalau kita mau melihat adalah daerah yang terbuka terhadap Injil, pasti daerah itu akan cepat maju dan berkembang. Tetapi daerah yang terlambat terbuka terhadap Injil, daerah itu menjadi daerah yang primitif dan terlambat sekali daerah itu maju dan berkembang. Tapi daerah-daerah yang terbuka terhadap Injil, daerah itu akan cepat maju dan berkembang sekali. Orang-orangnya berkembang, orang-orangnya akan maju, pendidikan-pendidikan mereka akan maju. Beberapa waktu yang lalu, sidang MPR PGUB Sulsel Barat itu berada di Sulawesi Barat, di daerah di mana daerah itu adalah daerah yang pertama kali terbuka terhadap Injil. Memang untuk menjangkau daerah itu sangat sulit, tetapi daerah di sana adalah orangnya adalah orang yang maju sekali. Pendidikan mereka maju, anak-anak mereka maju secara pendidikan dan segala. Tidak hanya, kalau saya lihat, tidak hanya daerah, mungkin di daerah-daerah kita, Injil di mana Injil cepat terbuka, daerah itu cepat berkembang. Secara khusus kami di Kalimantan Barat, itu Injil yang pertama kali terbuka, itulah daerah Bengkayang dan sedang, dan daerah itu daerah yang cepat sekali maju dibanding dengan daerah yang lain. Terus daerah hulunya itu daerah Kapuas Hulu, itu daerah Kapuas Hulu adalah orang yang pertama kali terima Injil. Dan sekarang di Kalimantan Barat kalau ada orang yang pejabat tinggi, pasti orang-orang dari daerah Kapuas Hulu. Kalau tidak pun mereka dari daerah Kapuas Hulu, mereka dari daerah Bengkayang. Sementara daerah kami sendiri yang boleh katakan perlintasan daerah yang terlambat sekali. Apa yang kita mau lihat di sana? Orang yang terbuka terhadap Injil, Tuhan bekerja secara luar biasa. Maka kalau kita lihat, teman-teman, kalau kita baca di sejarah tentang apa yang terjadi dengan apa yang dibuat oleh hukum kita mengenai perkembangan Injil terhadap orang Batak itu luar biasa. Sehingga sampai hari ini pun kita melihat orang Batak itu hampir di seluruh dunia ada. Begitu juga dalam target penginjilan pada masa itu. Kalau kita lihat tentang strategi misi, dulu orang-orang misi abad-abad yang dulu, tahun 70-an, tahun 60-an, sasaran mereka adalah Cina. Kenapa sasaran penginjilan mereka Cina? Karena mereka melihat bahwa kalau Injil bisa masuk ke Cina, maka Cina akan mendunia untuk seluruh dunia. Dan hari ini kita melihat bahwa memang betul Tiongkok itu mendunia secara keseluruhan. Tidak hanya orang-orangnya, produknya pun mendunia secara keseluruhan. Apa yang kita temukan sana? Kekuatan Injil telah mengubah segalanya di dalam hidup. Begitu juga di dalam keberadaan kita. Kalau kita sendiri tidak mengalami kekuatan Injil di dalam hidup kita, dan Injil tidak mengubah di dalam hidup kita, kita tidak akan menjadi pribadi yang maju. Paulus dalam penekanannya dalam kitab Roma dikatakan bahwa Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan sebanyak orang dan semua orang diselamatkan. Dan Paulus menyaksikan itu karena Paulus mengalami Injil Yesus Kristus di dalam hidupnya, dan hidup Paulus berdampak bagi banyak orang. Begitu juga kalau
Kalau kita sendiri secara pribadi tidak mengalami Injil dari Yesus Kristus, maka kita akan menjadi kekristenan yang hanya berputar pada poros yang berjalan sebagaimana biasanya saja. Tidak ada satu nilai dinamis di dalam diri kita, tidak ada nilai kekuatan di dalam diri kita, tidak ada nilai perubahan apapun di dalam diri kita. Sehingga bertahun-tahun kita menjadi orang Kristen, tetapi kita tidak mengalami perubahan apapun. Pengetahuan kita tidak berubah, cara pikir kita tidak berubah, cara pandang kita tidak berubah. Tapi Injil yang dibuat dan Injil yang disampaikan kepada jemaat yang ada di Tesalonika telah mengubah seluruh kehidupan mereka. Begitu juga di dalam keberadaan kita. Saya yakin kalau kita mengalami Injil Yesus Kristus, maka kita akan berdampak terus. Penting bagi kita untuk mengalami Injil itu sendiri. Kenapa kita penting mengalami Injil? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita melihat tentang Injil itu sendiri. Kita sering mendengar istilah tentang Injil. Injil adalah evangelion, berita atau kabar baik. Pada masa dulu orang melihat bahwa evangelion itu adalah hadiah, pemberian yang terbaik sekali ada. Itu diberikan. Kenapa ini pemberian yang terbaik? Oleh karena istilah evangelion ini adalah istilah Yunani yang dipakai untuk pemberitaan tentang kelahiran seorang raja atau tentang kenaikan jabatan seorang raja, orang yang diangkat menjadi raja. Maka istilah evangelion adalah berita yang tidak sembarangan dipakai, tetapi evangelion adalah berita yang dikhususkan untuk menunjukkan keberadaan raja, baik kelahiran raja maupun jabatan raja dan peristiwa-peristiwa yang berbicara tentang kerajaan. Itu evangelion. Nah, saya melihat begini bahwa kalau evangelion itu berbicara tentang kelahiran raja, berbicara tentang kedudukan raja, berbicara tentang sesuatu yang berita tentang raja, dan itu sampai kepada kita jemaat atau orang jelata ini, betapa nilainya itu sangat luar biasa. Maka kita menemukan di sini adalah ketika berbicara tentang Injil itu sendiri, kita bandingkan tentang Markus pasal 1 ayat 1, dikatakan inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Dari apa yang disampaikan juga oleh Paulus dalam ayat ini, saya katakan ada 4 kali Paulus mengulangi kata yang sama. Ayat yang kedua, kita melihat di ayat yang kedua ada satu kalimat di sana, beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah. Ayat yang keempat, maka di sana ada kalimat dikatakan mempercayakan Injil kepada kami. Ayat yang ke-8 dikatakan di sana, membagikan Injil kepada kami. Ayat yang ke-9, memberitakan Injil Allah kepada kami. Injil Allah. Kalimat ini memberikan satu pengertian bahwa Paulus menyampaikan bahwa Injil yang disampaikan adalah Injil dari Allah. Maka penekanan di sini adalah berita yang disampaikan Paulus bersumber dari Allah itu sendiri, bukan bersumber dari dirinya. Injil yang disampaikan Paulus adalah Injil yang bersumber dari Allah itu sendiri. Dari Allah, oleh karena Injil berbicara tentang janji-janji Allah dan perbuatan-perbuatan Allah yang Allah kerjakan masa lalu dan terus Allah kerjakan sampai dengan hari ini. Jadi berbicara tentang Injil bukan hanya keempat Injil itu aja. Ada banyak orang hanya memfokuskan kalau orang Kristen hanya bicara Injil berarti Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tidak seperti itu. Karena Injil adalah berbicara tentang perbuatan Allah, baik masa lampau yang Allah kerjakan maupun yang sekarang sedang Allah kerjakan. Maka selalu dikatakan sebagai satu landasan Injil tentang berita evangelion itu sendiri, itu dimulai dari Kejadian pasal yang ketiga. Karena di Kejadian pasal 3 itu sudah berbicara bahwa keturunan dari perempuan akan meremukkan kepala. Siapa keturunan perempuan itu? Supaya tidak gagal fokus, maka kitab Yesaya menubuatkan seorang darah akan melahirkan seorang anak. Namanya disebut Immanuel. Tidak berhenti di situ. Dalam Injil Matius, maka di situ malaikat Tuhan bertemu dengan Maria. Dikatakan bahwa berbahagialah engkau karena engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Bagaimana mungkin itu terjadi? Sudah dibicarakan dalam Kejadian pasal yang ketiga.
lahir dari seorang keturunan perempuan, meremukkan kepala Allah itu sendiri. Tetapi seringkali kita tidak melihat secara keseluruhannya karena Alkitab selalu berbicara secara komprehensif dan tidak saling bertentangan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, maka kalau berbicara tentang Injil adalah berbicara tentang kerajaan Allah, atau berbicara tentang kelahiran seorang raja, atau berbicara tentang kedudukan raja, maka di dalam bagian firman Tuhan ini luar biasa. Karena Injil itu berbicara tentang raja, maka kitab Injil selalu mengungkapkan bahwa Yesus Kristus keturunan dari Daud. Daud adalah raja terbesar pada abadnya, di mana kerajaan Daud diakui dan dikagumi oleh orang. Sehingga kalau dalam kitab Injil baik Matius maupun Lukas menceritakan bahwa Yesus keturunan dari Daud, karena ingin mempertegaskan bahwa evangelion adalah berbicara tentang kerajaan, maka Yesus datang dari kerajaan Daud. Maka kedatangan Yesus dari kerajaan Daud sangat sinkron sekali kalau itu disebut evangelion, karena anak ini bukan anak yang biasa, tetapi anak ini adalah anak dari garis keturunan biru dari Daud, rajanya, raja terbesar dan diakui sebagai abad. Karena itulah maka dikatakan bahwa Injil itu berbicara tentang anak Daud itu sendiri. Yang ketiga, kita melihat bahwa Injil itu adalah berbicara tentang pribadi anak Daud. Siapa anak Daud? Kalau kita membaca dalam kitab Daniel, maka di sana dikatakan anak manusia. Dia akan datang dalam rupa anak manusia. Siapa yang datang dalam rupa anak manusia? Semua orang yang datang di dunia ini lahir dalam kemanusiaan. Tetapi kitab Daniel katakan dia datang sebagai anak manusia. Terus dalam kitab dalam Injil Lukas selalu menekankan bahwa Yesus itu anak manusia. Kenapa Lukas menekankan anak manusia? Karena Lukas ingin melihat bahwa apa yang dikatakan oleh Daud, anak perempuan itu akan disebut anak Allah dan anak manusia. Karena dia datang dari Allah, tapi dia dilahirkan dalam kemanusiaannya, maka dia disebut anak Allah dan juga anak manusia. Oleh karena itulah maka Injil Yesus Kristus ini yang disampaikan oleh Paulus adalah Injil Allah diberitakan kepada kamu, menyatakan bahwa dia adalah berita tentang Allah yang telah menjadi manusia. Allah yang menjadi manusia terjadi di dalam pribadi Yesus sendiri, dan Yesus Kristus menjadi berita Injil dan kabar bahagia. Yesus menjadi berita Injil, kabar hadiah bagi kita. Kenapa dia menjadi kabar hadiah? Karena ini adalah kado yang terindah di dalam hidup kita yang berdosa ini, bahwa tanpa Yesus kita tidak akan diselamatkan oleh Tuhan. Tapi melalui karya Yesus Kristus kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu maka tadi saya katakan bahwa orang-orang Tesalonika dilakukan dalam perbuatan Allah, di mana mereka terbuka terhadap Injil. Injil telah mengubah orang-orang yang ada di Tesalonika, sehingga di Tesalonika Paulus katakan jemaat Tesalonika adalah jemaat yang hidup di dalam iman. Iman mereka dapat dilihat, iman mereka dapat terwujud, iman mereka dapat terbukti. Kasih mereka juga dapat dilihat, kasih mereka terwujud, kasih mereka terbukti. Pengharapan mereka kepada Tuhan tidak membuat mereka gerah. Maka Paulus berbicara tentang pengharapan itu dalam bagian Tesalonika ini. Paulus katakan, jangan engkau heran terhadap mereka yang mati, karena orang-orang mati akan dikumpulkan bersama dengan Bapa di surga. Kalau orang mati dikumpulkan dengan Bapa di surga, berarti kalau ada bersama dengan Bapa di surga, maka tidak ada yang bisa memisahkan mereka dari kasih Allah, karena mereka dikumpulkan bersama dengan Bapa di surga. Berarti menandakan adalah berita tentang kehidupan kita ini berakhir dalam anugerah Allah yang besar, di mana kita akan dikumpulkan bersama dengan Bapa di surga. Kalau kita dikumpulkan dengan Bapa di surga, maka kehadiran kita di tengah dunia ini harus menunjukkan representatif sebagai anak-anak Allah itu sendiri. Kalau kita ingin menunjukkan kita sebagai anak-anak Allah, harus kita lakukan. Yang kedua, kita melihat apa yang menjadi perbuatan Allah yang besar. Ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12.
Dalam bagian firman Tuhan ini, ayat yang ke-11, saya langsung masuk ke ayat 11. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anak. Ungkapan seperti bapa terhadap anak-anak. Di sini kita mau menemukan bahwa seolah-olah atau Paulus ingin menggunakan satu istilah. Istilah yang ingin Paulus gunakan adalah menunjukkan bagaimana menunjukkan satu nilai perumpamaan atau gambaran seorang bapa dengan anak-anak itu sendiri. Dalam istilah bahasa Indonesia kita menemukan ada satu istilah yang kita dapatkan adalah metafora, menggambarkan. Paulus menggambarkan dirinya sebagai bapa bagi orang-orang yang ada di Tesalonika. Sehingga saya menemukan di sini adalah untuk menggambarkan tentang perbuatan Allah, para pelayan-pelayan Tuhan itu menjadi mentor bagi orang-orang yang dilayani. Para pelayan-pelayan Allah itu menjadi mentor bagi mereka yang dilayani. Kalau para pelayan-pelayan itu menjadi mentor bagi yang dilayani, maka saya menemukan di sini semua kita telah menjadi mentor. Karena kita semua adalah para pelayan. Karena kita semua adalah para pelayan, maka kita bertanggung jawab untuk menjadi mentor. Apa itu mentor? Mentor dikenal dengan bapak rohani atau pembimbingan secara rohani. Kita memberikan pembimbingan secara rohani terhadap orang yang kita layani. Siapa orang-orang yang kita layani? Bisa dalam lingkup yang lebih besar kita bicara tentang bagaimana sama hamba Tuhan dengan jemaat. Tetapi dalam lingkup lebih lagi bagaimana kita komisi dengan anggota komisi kita, atau bagaimana kita para pelayan dengan orang yang kita layani. Karena itu maka yang sangat mempengaruhi, yang sangat besar sekarang menjadi mentor adalah guru-guru sekolah minggu. Guru-guru sekolah minggu itu menjadi mentor yang sangat besar. Tetapi sangat menyedihkan sekali ada banyak guru-guru sekolah minggu sekarang kacau balau. Ada banyak orang bilang saya menjadi guru sekolah minggu, tapi baca Alkitab saja tidak pernah, berdoa saja tidak pernah. Tapi dia bilang saya ingin untuk jadi guru sekolah minggu. Jadi dia pikir bahwa anak-anak yang 5 tahun itu dia bisa bully nanti, dia bisa akal-akalin ceritanya karena dia mungkin dia merasa dia udah pinter, udah banyak tahu tentang cerita dan dia cerita asal-asalan tanpa ada mempersiapkan bagaimana cerita yang benar. Selalu dibilang bahwa Lazarus yang miskin dengan orang yang kaya, dan Lazarus masuk surga, orang kaya itu tidak. Tidak harus kami bilang, kalau kita kaya nggak bisa masuk surga, ya sudah kita kaya Lazarus saja. Tanya, apa cita-citamu? Saya ingin cita-cita saya ingin seperti Lazarus. Apa itu Lazarus? Ya miskin, borok, ya mungut-mungut makanan-makanan yang ada. Saya tidak mau jadi orang kaya karena kalau orang kaya nggak bisa masuk surga. Sekarang salahnya di siapa itu? Jangan bisa, makanya menjadi guru sekolah itu mentor. Tidak gampang. Apa yang kita ceritakan hari ini anak sekolah itu bisa ingat. Dan termasuk saya pun masih ingat apa yang menjadi cerita guru sekolah minggu saya. Makanya anak-anak itu kita ini banyak dipengaruhi oleh guru sekolah minggu kita. Sehingga ketika ada cerita atau cerita hal-hal yang ini kita bilang, wah ini nggak seperti itu dulu guru sekolah minggu, karena itu sudah duluan masuk. Apa yang duluan itu sudah masuk, ya itu akan tertanam di dalam diri kita. Dan kalau ada masuk lagi berita yang lain, kita pikir wah. Padahal guru sekolah minggunya waktu mau persiapan 1 jam sebelum suruh negara harus dia baca cerita. Anak-anak sudah tampon kan, oh iya masuk dulu, baru dia cerita, baru dia baca lagi. Oh ya saya sudah tahu ceritanya ini tentang Lazarus yang dibangkitkan. Celaka jadi. Oleh karena itu maka kita melihat di sini adalah para pelayan itu menjadi mentor. Kalau udah menjadi mentor ini nggak gampang. Diikuti, diteladani, diberikan. Makanya ketika kita menjadi mentor, para pelayan menjadi mentor adalah kita menunjukkan hidup kita dengan orang lain. Maka saya katakan adalah dulu pernah saya sampaikan, Musyetung itu menjadi komunis itu karena guru sekolah minggu. Kalau tidak guru sekolah minggunya gagal mengajar Musyetung, dia tidak akan menjadi komunis.
Tetapi Musitung menjadi komunis karena guru sekolah minggunya. Waktu Musitung itu terlambat datang, guru sekolah minggunya lagi baca cerita. Waktu Musitung itu terlambat datang, dibilang selamat pagi. Itu di dalam. Langsung dibilang, kamu anjing kuning. Bagi budaya orang Tiongkok itu adalah istilah anjing kuning itu penghinaan terhadap anak. Dia dihina di depan orang banyak. Langsung di situ dia selama 10 tahun dengan saya memang anjing. Dan saya akan berdiri suatu ketika saya akan menjadi anjing. Betul. Dia menjadi komunis yang tidak dipercaya. Pemahamannya dan semua. Itu siapa yang membuatnya? Guru. Maka hari ini kita melihat bahwa ketika saya menemukan ini, Paulus katakan saya ini seperti bapak dan seperti bapak terhadap anak-anak. Paulus menjadikan orang Tesalonika itu anaknya. Paulus mengangkat mereka, Paulus membawa mereka untuk mengenal Allah dengan baik. Sehingga saya menemukan di sana adalah ternyata berdiri sebagai mentor. Paulus berdiri sebagai mentor bagi orang-orang yang ada di Tesalonika. Saya yakin selama ini bahwa pemahaman kita dalam kekristenan kita pun banyak kacau balau ini karena memang didikan kita dulu itu banyak kacau balau ini. Sehingga sekarang kita mulai membenahi kayak komputer itu didekrak ulang-ulang lagi, susun lagi programnya ulang-ulang lagi, perbaiki lagi dan semuanya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar bersama. Karena kan dalam konsep kita kan pemahaman selalu kita tahu Yesus itu lemah lembut, mukanya itu penuh kasih, foto-fotonya itu kalau kita memandang foto Yesus itu sejuk dan semuanya. Terus apalagi sekarang orang kata, wah kemarin tadi malam saya bermimpi ada satu cahaya, mukanya lembut sekali, dan dia menyentuh saya dan memanggil saya dan semuanya. Kita bilang, itu pasti Yesus, dia suaranya manis dan semuanya. Padahal Alkitab juga dengan tegasnya, iblis juga bisa menyamar dengan segala hal. Apakah kita akan terpengaruh dengan konsepsi seperti itu? Kalau kita tidak baca Alkitab dengan baik, bisa kita terpengaruh. Tapi dengan kita membaca Alkitab dengan baik, bahwa kita semakin berwaspada dan semakin baik. Karena Alkitab ini katakan bahwa Paulus katakan ini adalah betapa kami seperti bapa terhadap apa yang menjadi teladan atau nilai apa yang kita temukan di dalam Paulus. Iman yang melekat di dalam diri Paulus adalah dia adalah pembunuh orang Kristen. Itu iman yang melekat di dalam diri. Tetapi ketika dia memberikan hidupnya, memberikan dirinya untuk orang-orang yang dilayani, maka Paulus berdiri sebagai bapa terhadap mereka. Saya menemukan atau saya mendapatkan beberapa pengertian tentang konsep ini, mentor itu. Yang pertama adalah kita menemukan ayat 10 bagian A dan ayat 11 bagian B. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah. Ayat yang ke-11, kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak. Orang-orang Tesalonika tahu betul seperti apa Paulus. Orang-orang Tesalonika tahu betul sebagaimana keberadaan Paulus. Tetapi ketika Paulus ada di tengah-tengah mereka, Paulus menunjukkan keberadaan mereka yang sesungguhnya. Paulus menunjukkan jati dirinya sesungguhnya. Inilah Paulus dengan segala keberadaannya. Dia tidak menipu-nipu, dia tidak bohong-bohong, dia tidak sembunyi di balik semuanya. Ada banyak orang sembunyi di balik semuanya. Ada banyak orang tidak jujur terhadap diri. Ada banyak orang yang tidak bisa menerima segala keberadaannya. Termasuk ada banyak para pelayan-pelayan tidak jujur terhadap diri. Maka sekarang ini banyak yang terjadi adalah para pelayan-pelayan kacau balau karena tidak jujur dengan segala keberadaannya. Tapi inilah Paulus katakan bahwa kamu tahu sebagaimana kami. Kamu saksi dan Allah adalah saksi bagaimana itu sendiri. Dan bagi saya melihat dalam Paulus sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Dia adalah seorang pemimpin pasukan, tetapi setelah dia menerima Injil Yesus Kristus, Paulus katakan semuanya menganggap sampah. Dan dia mendedikasikan hidupnya sebagai membuat tenda. Ini nilai yang sangat tidak gampang. Kalau kita coba bayangkan, ini adalah seorang komandan besar, tiba-tiba sekarang dia seorang penjahit tenda, ini tidak gampang. Tetapi inilah Paulus tunjukkan dedikasinya terhadap orang-orang Tesalonika. Kamu tahu tentang seperti apa saya dengan segala keadaan. Apakah Paulus itu menarik? Tidak. Dari segi posisi menarik, tidak menarik Paulus. Karena satu biografi menceritakan tentang Paulus itu tidak begitu menarik. Tetapi dari ungkapan kata-kata yang disampaikan oleh Paulus
dan menggetarkan dan membawa satu semangat yang luar biasa. Karena itu maka di sini Paulus katakan, saya ini seperti Bapa. Paulus menempatkan dirinya, seluruh keberadaan dirinya terbuka dan tidak ada yang tersembunyi di dalam dirinya. Keterbukaan Paulus terhadap orang-orang yang dilayani, keberadaan Paulus terhadap orang-orang yang dilayani, melihat orang yang jemaat Tesalonika pun tahu tentang seperti apa Paulus dan tidak ada yang disembunyikan. Nah, seringkali dalam keberadaan kita banyak bersembunyi di balik segala. Kita seolah menunjukkan kita orang yang baik, tapi pikiran kita, hati kita penuh dengan kejahatan. Cara pandang kita penuh dengan kejahatan, penuh dengan kebencian, penuh dengan dendam, penuh dengan sakit hati dan semuanya. Kalau itu terus ada di dalam diri kita, bagaimana kita dapat menjadi pelayan itu? Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dan dimuliakan, saya begitu terpukul dengan ada seorang majelis jemaat. Dia ngomong dengan saya heran kan sekarang ini Pak, kenapa banyak hamba-hamba Tuhan bilang doakan ya kami pelayanan ini, kami menjangkau suku ini, kami melayani daerah ini dan semuanya. Tetapi yang sangat menyedihkan, membantu dia dalam pelayanan, terus dia posting lagi, oh dia ada di hotel ini, nginap di sini, terus dia posting makanannya, oh dia makan di ini. Tuh katanya ada pelayanan di daerah ini, kenapa fotonya itu foto ada di hotel, terus foto makanannya itu. Waktu orang itu ngomong dengan saya bilang, saya akan berdiri kalau bisa pelayanan, saya akan kasih tahu dia. Cukup orang gereja dan cukup orang ambil saja tahu bahwa kita pelayanan ini. Daripada kita nanti sampaikan pelayanan ini terus kita posting, ini kan apalagi ini kita ini sahabat kita orang tua, orang muda, anak kecil, orang besar, sahabatnya tidak ada lagi sahabat lain. Semua sahabatnya itu ada di handphone, semua handphone kita itu bisa dibaca oleh siapapun dan bisa dilihat oleh siapapun. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau melihat itu. Ketika Paulus katakan mau menempatkan dirinya sebagai Bapa, dia menunjukkan tidak ada yang sembunyi. Terus saya pikir dia coba kalau seandainya seorang bapak terus dia menunjukkan sembunyi-sembunyi terhadap anaknya, tiba-tiba anaknya tahu bahwa bapaknya nggak benar, apa anaknya nggak kecewa? Tapi ketika bapaknya tunjukkan apa adanya dirinya, anaknya bangga, itu bapak saya. Kelemahan bapak saya ini, kekurangan bapak saya ini, saya tahu bahwa itu bapak saya. Sehingga anak-anak bisa menerima dengan segala yang ada. Oleh karena itu mari kita mau belajar. Yang kedua, kita mau melihat dari bagian ini adalah bagaimana Paulus memberikan hidupnya dalam bimbingan. Paulus membimbing orang-orang yang dilayani. Dalam pembimbingan Paulus, bahwa Paulus selalu ada bersama-sama dengan mereka dan selalu ada di tengah-tengah mereka. Itu keberadaan Paulus. Paulus dalam bimbingannya selalu bersama-sama dengan orang yang dilayani. Ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Ketika Paulus menunjukkan bahwa saya seperti bapa dengan anak, dan ayat yang ke-12 juga akan meminta dengan sangat karena Paulus ada di tengah-tengah mereka. Apa yang Paulus ingin ungkapkan di sini? Bahwa keberadaan Paulus ada di tengah-tengah mereka. Paulus mendorong dengan sangat sekali orang-orang yang ada di Tesalonika harus menunjukkan keberadaan hidupnya itu sendiri. Sebagaimana Paulus hidup dengan tidak bercacat, hidup dengan tidak bercela, dalam pengertian bahwa Paulus membackup dirinya supaya jangan dirinya itu hidup dalam celah, hidup dalam dosa yang penuh dengan kecacatan dan segalanya. Sehingga Paulus menempatkan dirinya hidup di dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran di sini adalah pribadi Paulus adalah pribadi yang dapat dilihat dan tidak ada yang sembunyi di dalamnya. Tidak bertitik celah dan tidak memberikan peluang apapun di dalam dirinya dalam segala keadaan Allah. Ini penting bagi kita. Bagaimana dalam keberadaan diri kita untuk tidak tertutup, tidak sembunyi di balik semuanya itu sendiri. Karena apa? Ada banyak hal kita menyembunyikan di dalam diri kita dan tidak orang lain tidak tahu. Setelah semuanya boroknya terbuka semuanya, ya betapa sangat menyedihkan dan memprihatinkan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau kehidupan kita sebagai seorang pelayan adalah kehidupan yang terbuka dan tidak ada yang tersembunyi.
Ketika kehidupan kita terbuka dan tidak ada yang tersembunyi dan orang melihat akan. Maka Paulus katakan di ayat yang ke-12, dan meminta dengan sama supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Seperti apa sih hidup sesuai dengan kehendak Allah? Ternyata saya menemukan di sana adalah hidup sesuai dengan kehendak Allah adalah kesalehan dan pengetahuan itu harus berjalan bersama-sama. Hidup dalam kesalehan, tapi juga hidup dalam pengetahuan yang baik tentang Allah harus ada bersama-sama. Saya gambarkan seperti seperti mata uang dalam dua sisi. Kehidupan dalam kesalehan dan kehidupan dalam pengetahuan itu nggak bisa dipisahkan. Karena apa? Di saat itu terpisah, maka terjadi kesalehan tanpa pengetahuan yang benar akan menghasilkan kesombongan spiritual. Kesalehan tanpa pengetahuan yang benar akan menghasilkan kesombongan secara spiritual. Dan sebaliknya, pengetahuan yang benar tanpa ada kesalehan akan menciptakan kesombongan intelektual. Kita akan menjadi pribadi yang nggak benar jadinya. Kenapa nggak benar? Oleh karena kalau kita hanya pengetahuan yang benar, tapi tanpa kita hidup dalam kesalehan, kita akan membuat kesombongan secara intelektual. Secara pengetahuan, secara kemampuan kita hebat, tetapi kehidupan moral kita begitu berantakan. Dan itulah yang terjadi dengan abad-abad pertama di mana gereja-gereja dipecah. Karena para pemimpin-pemimpin gereja tidak hidup dengan moral. Kesalehan tanpa pengetahuan yang benar juga akan membawa kita menjadi pribadi. Oleh karena itu Paulus meminta dengan sama kesalehan dan pengetahuannya harus berjalan beriringan secara bersama-sama. Ketika itu adalah kebersamaan, maka saya akan percaya jemaat itu akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Begitu juga di dalam Yesus. Di dalam segala keberadaan kita, maka pengetahuan kita dalam hidup kesalehan kita, mari kita bangun supaya kita semakin mempermuliakan Allah dalam seluruh hidup. Kesimpulan dari bagian firman Tuhan di dalam renungan hari ini. Apa yang menjadi perbuatan Allah yang ajaib dalam hidup kita semuanya? Yang pertama adalah Tuhan memberikan Injilnya bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita dengan cepat, dengan dapat, dengan gampang, dengan mudah mengakses tentang Injil Yesus Kristus. Tetapi dia tidak hanya berdiri sendiri di sini. Injil Yesus Kristus itu perlu kita alami di dalam hidup. Karena ketika Bapak Ibu Saudara dan saya tidak mengalami Injil Yesus Kristus, maka itu hanya menjadi surat dan berita acara saja. Dia hanya menjadi buku yang tertata dengan baik. Dan seringkali yang terjadi adalah seringkali dalam pribadi kita selalu katakan, oh firman Tuhan ini cocok untuk si A, cocok untuk si B, tapi tidak untuk saya. Ingat bahwa ketika kita mulai memilah-milahkan itu, kita sedang berada dalam persoalan yang berat. Karena konsep gereja kita adalah konsep Injil, maka Alkitab ini dia mau berita Tuhan menyakitkan saya atau menyenangkan saya, dia tetap berita dari Tuhan untuk saya, bukan untuk orang lain. Makanya dalam kelompok Neo-Ortodoks selalu bilang, kalau Injil itu cocok untuk saya, itu saya terima. Tapi kalau tidak cocok, dia tidak siap. Itu Neo-Ortodoks yang membuat kita akhirnya tidak bertumbuh di dalamnya. Sehingga kalau kita memperhatikan sekarang ada banyak anak-anak Tuhan, ada banyak orang-orang Kristen sekarang, ada banyak para pengikut-pengikut Tuhan tidak mengalami pertumbuhan. Karena dia mulai memilah-milahkan. Ini Injil untuk saya dan Injil untuk dia. Ini firman untuk saya dan ini firman untuk dia. Karena Alkitab selalu berbicara. Maka Paulus inginkan sekali jemaat Tesalonika harus mengalami Injil di dalamnya. Ketika mereka mengalami Injil di dalam hidupnya, maka mereka akan dapat hidup dalam kesalehan dan pengetahuan mereka akan Tuhan juga lebih baik. Dengan kesalehan dan dengan pengetahuan yang baik, mereka akan berjalan menjadi keteladanan yang sangat luar biasa. Maka jemaat Tesalonika menjadi jemaat yang dipuji oleh Paulus oleh karena kesaksian hidup mereka mempengaruhi banyak orang. Dan kita ada hari ini, Tuhan mau kehadiran kita di kehidupan kita mempengaruhi. Tuhan memberkati kita. Bapak di surga, terima kasih kami sangat bersyukur untuk kebenaran dari Tuhan.
Ada banyak rahasia Allah di dalam Alkitab ini yang masih banyak yang dapat dan belum dapat kami paham. Tetapi apa yang Tuhan berikan bagi kami untuk hari ini mampukan kami untuk menjalankannya. Hidup dalam kesalehan dan hidup dalam pengetahuan yang benar akan Allah. Tuhan bimbing kami dan menyertai kami. Tolonglah kami dengan segala keterbatasan kami, seringkali kami gagal dan jatuh di dalam. Tetapi kami rindu biar kekuatan Allah dalam perbuatan tangan terus menuntun dan menolong menguatkan dan hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, bahwa kami menjadi pribadi yang mengalami perubahan dengan Injil Yesus Kristus kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mulai dari kanan saya di depan dan di samping kiri, kita membawa persembahan kita di depan. Dan sebelum kita mempersembahkan persembahan yang telah kita sediakan, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena hidup kami adalah anugerah dan apa yang kami terima semata-mata hadiah dari Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini di rumah yang kudus kami telah mempersiapkan persembahan untuk kami persembahkan untuk mendukung pekerjaan Tuhan yang ada. Kiranya pemberian kami dari sukacita dan mendatangkan sukacita dan semuanya untuk memuliakan nama. Karena itu Tuhan Yesus, Engkau berkati kami dan biarlah setiap pekerjaan kami Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkatinya dan semuanya untuk memuliakan nama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil persembahan kita akan membawa kepada Tuhan. Kita naikkan pujian Ku Heran Allah. Ku
pujian ini biarlah menguatkan kita dan membawa kita berjalan dalam pimpinan Tuhan Sang Roh Kudus. Tuhan selalu memberkati. Kita yakini Dia yang menyertai, Dia yang memberkati, dan kita yakini Dia yang melindungi, Dia memelihara kita. Musim akan selalu terjadi, tapi kasih Tuhan tetap musim akan dan setiap yang dikerjakan oleh tangan mereka, Tuhan kiranya Kau buat berhasil mereka, Bapa. Baik mereka yang bekerja di rumah maupun mereka yang bekerja di kantor, yang harus menjalankan seluruh aktivitas mereka. Tuhan jaga dan lindungilah mereka dengan darah
juga anak-anak kami. Tuhan tolong mereka, jadikan mereka menjadi anak-anak dalam hikmat Allah, dalam pengetahuan akan Tuhan, untuk mereka semakin mempermuliakan Allah dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami merindukan berkat dan damai Allah Tuhan sekali. Jemaat yang dikasihi, ulanglah dengan penuh sukacita, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu.